السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهراري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شمسوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وبنية وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Pasal ini menjelaskan tentang tayamum, mengenai sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Tayamum ini, hadirin sekalian, secara bahasa artinya adalah al-qasdu, menyengaja. Tayammama ay qasada. Tayammum al-qasdu, at-tayammumu huwa al-qasdu. Secara bahasa, tayammum itu artinya adalah menyengaja. Dan secara syara', secara istilah syara', tayammum itu adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita ta'ti. Menyampaikan atau mengusapkan debu atau tanah yang berdebu ke wajah dan dua tangan dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. Tayamum ini adalah termasuk salah satu kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat tayamum pada syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum datangnya Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Umat-umat para Nabi terdahulu, kalau mereka tidak mendapati air, maka yang mereka lakukan adalah sholatnya ditunda.
sampai mereka menemukan air. Sedangkan kita kalau tidak memungkinkan menggunakan air, baik itu karena air tidak ada misalkan, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan, dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kami jelaskan, atau air ada tetapi secara syara kita tidak bisa menggunakannya, ya karena sakit misalkan. Maka kita boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Dalil dari tayamum ini sangat jelas di dalam Al-Quran dibolehkan, di dalam hadis juga hal itu dibolehkan, disyariatkan. Di dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa ayat 43. Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai kebolehan tayamum atau disyariatkannya tayamum. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. At-tayammumu darbatani. Tayamum itu dengan dua pukulan tangan ke tanah. Darbatun lil wajhi, satu pukulan tangan ke tanah nanti untuk wajah, debunya itu diusapkan ke wajah, wa darbatun lil yadaini, dan satu pukulan ke tanah lil yadaini untuk diusapkan ke dua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku-siku. Asbabut tayammumi thalathatun. Asbabut tayammumi thalathatun. Tiga-tiganya, ya, sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu ada tiga. Tiga-tiganya itu sebenarnya secara hakiki, ya, secara hakikat atau yang sebenarnya ketiga hal yang membolehkan tayamum ini kembali ke dua perkara. Kembali ke perkara al-ajaz an isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Jadi ketiga hal yang membolehkan tayamum itu semuanya hakikatnya kembali ke al-ajaz an isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Ya, ketidakmampuan kita menggunakan air baik secara fisik, ya, baik secara fisik atau secara syariat atau secara syarak. Ya, secara fisik itu air memang tidak ada. Secara syarak maksudnya apa? Kita tidak bisa menggunakan air itu secara syarak, maksudnya apa? Syarak tidak membolehkan kita menggunakan air itu, walaupun air itu ada. Ya, air itu ada, tetapi karena kita sakit, maka kita dibolehkan oleh syarak untuk tidak menggunakannya. Wal awwalu mana tadi? Al awwal, yang pertama adalah faqdul ma'i. Ya. Hal pertama yang membolehkan kita untuk melakukan tayammum adalah faqdul ma'i, ketiadaan air. Airnya tidak ada. Nah, air tidak ada itu ada dua macam. Ada yang hissi dan ada yang ma'nawi. Jadi faqdul ma', ketiadaan air, itu ada dua macam. Ada yang hissi dan ada yang ma'nawi. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Ketiadaan air secara hissi itu artinya air secara fisik, ya, air secara fisik itu memang tidak ada. Nah, air yang secara fisik tidak ada, ya, airnya itu memang betul-betul tidak ada. Ini memiliki dua keadaan. Ya, memiliki dua keadaan. Yang pertama adalah apabila seseorang yakin bahwa air tidak ada pada haddul qurbi. Keadaan yang pertama, yang disebut dengan ketiadaan air tadi, maksudnya bagaimana? Apakah kalau di sini air tidak ada, kemudian di Semarang airnya ada, wajib kita datangi ke sana? Tidak seperti itu, ada ketentuannya. Ada jarak-jarak tertentu yang
ditentukan di dalam pembahasan masalah ini. Jadi keadaan yang pertama adalah apabila seseorang yakin bahwa air itu tidak ada dalam radius haddul qurbi. Ya, kalau dalam haddul qurbi kita yakin, seseorang yakin bahwa air itu tidak ada, maka kita tidak wajib mencarinya. Maka kita tidak wajib mencarinya. Haddul qurbi itu berapa meter? Haddul qurbi itu nisful farsakh. Haddul qurbi itu nisfu al farsakh. Setengah farsakh. Satu farsakh itu sama dengan 3 mil. Satu farsakh itu sama dengan 3 mil. Nah, 1 mil itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1 mil itu 2000 zira'. Pendapat yang kedua mengatakan 1 mil itu 3.500 zira'. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan 1 mil itu 6.000 zira'. Biasa, kalau berkaitan dengan angka-angka banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Tapi kalau setengah farsakhnya itu disepakati oleh para ulama ya. Jadi haddul qurbi itu adalah radius atau jarak setengah farsakh. Nah, satu farsakhnya itu 3 mil. 1 mil itu ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan 2000 zira', sebagian ulama mengatakan 3.500 zira', sebagian ulama mengatakan 1 mil itu 6.000 zira'. Zira' itu antara siku dengan ujung jari, itu zira', 1 zira' ya, atau biasa diterjemahkan hasta. 1 zira', zira' itu sama dengan 1 hasta. Nah, 1 hasta sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mulai dari sini sampai sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang 46 cm, ada yang menurut sebagian ulama 47 cm, 48 sampai 49 cm. Umumnya yang digunakan adalah 48 cm. Jadi hitung-hitungannya kalau setengah farsakh, tadi malam saya hitung setengah farsakh itu kalau menggunakan pendapat 48 cm untuk 1 zira'-nya itu kurang lebih 1440 meter ya. Setengah farsakh itu sama dengan 1440 meter. 1 kilo 440 meter. Kalau pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa 1 mil itu 3.500 zira' dan 1 zira'-nya 48 cm, maka ketemu angka 2.520 meter. 2520 meter. Ya, atau 2 kilo 520 meter. Sedangkan pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa 1 mil itu sama dengan 6.000 zira', 1 mil sama dengan 6.000 zira'. Kalau kita menggunakan 1 zira'-nya 48 cm, maka ketemu angka 4.320 meter. 4.320 meter. Atau 4 kilo 320 meter. 4 kilo lebih 320 meter. Jadi begini. Jika seseorang yakin bahwa air itu tidak ada pada haddul qurbi, maka dia tidak wajib mencari air. Ya. Jadi haddul qurbi tadi kita ambil pendapat yang terjauh ya, kurang lebih 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo. Jadi di tempat kita berada, baik kita di rumah ya atau di tengah perjalanan, di tempat kita berada. Di tempat kita berada. Kita yakin bahwa pada jarak kurang lebih 4 kilo, pada jarak kurang lebih 4 kilo dari semua arah, kalau kita yakin dalam jarak itu tidak ada air, maka kita tidak wajib mencari air. Jadi sudah langsung tayamum saja. Tidak usah cari air. Karena kita yakin bahwa di haddul qurbi, ya haddul qurbi istilahnya begitu. Haddul qurbi itu artinya jarak dekat, ya. Batas
jarak yang dalam permasalahan ini disebut oleh para ulama sebagai jarak dekat, ya, haddul qurbi. Haddul qurbi itu kurang lebih 4 kilo. Kalau dalam radius 4 kilo kita yakin bahwa air itu tidak ada, maka kita langsung dibolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Tapi kalau air itu yakin bahwa air itu ada, tetapi 10 kilo dari tempat kita berada, maka kita tidak wajib mendatangi air itu. Kita tidak wajib mencari air itu dan kemudian mendatanginya. Tidak wajib. Ya. Jadi langsung bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Lalu sholat. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah apabila kita menyangka, ya, menganggap, menyangka, memiliki sangkaan bahwa pada haddul qurbi itu ada air. Kita nggak yakin. Ya, kita nggak yakin, tapi kita tawahum. Kita menyangka bahwa di haddul qurbi itu ada air. Ya, kalau yakin ya wajib didatangi kalau pada haddul qurbi. Jadi keadaan yang pertama tadi, saya ulang, kalau kita yakin bahwa air tidak ada pada haddul qurbi, maka kita boleh langsung tayamum. Sebaliknya, kalau kita yakin bahwa di haddul qurbi itu ada air, maka wajib kita cari dan wajib kita datangi. Nah, sekarang keadaan yang kedua, kalau kita menyangka, kita memiliki sangkaan, ya, kita memiliki anggapan, menyangka, mengira, ya, kira-kira ini di haddul qurbi ini ada air, kayaknya ada air. Jadi nggak yakin kita, bukan yakin ada air atau yakin tidak ada air, tetapi kita memperkirakan, kita menganggap, kita menyangka bahwa sepertinya ada air di haddul qurbi, ya, radius kurang lebih 4 km tadi. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita wajib mencarinya di haddul ghauth, ya. Maka kita wajib mencarinya di haddul ghauth. Ya, saya ulang, kalau kita memiliki anggapan, ya, kira-kira di haddul qurbi itu ada air. Maka apa yang kita lakukan? Kita wajib mencari air itu di haddul ghauth. Haddul ghauth itu jarak 300 dhira, ya, jarak 300 dhira, ya, kurang lebih 120 meter. Kurang lebih 120 meter dari tempat kita berada. Radius atau jarak kurang lebih 120 meter, ya, 120 sekian lah, ya, dari tempat kita berada. Ya, yang pokoknya 300 dhira. Satu dhiranya kurang lebih 48 cm, ya. Sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan di awal, ukuran dhira sendiri itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi sekali lagi, kalau kita menyangka, memiliki anggapan, kira-kira di haddul qurbi ini ada air, ya nggak yakin, tapi kita nggak yakin, maka kita wajib mencarinya di haddul ghauth, ya, di haddul ghauth. Haddul ghauth itu dikatakan oleh para ulama radius 300 dhira atau 300 hasta, ya, 300 dhira atau 300 hasta. Bagaimana cara mencarinya? Kalau kita di perjalanan, maka kita cari air itu terlebih dahulu di tempat perbekalan kita, ya, di barang-barang yang kita bawa sebagai bekal dalam perjalanan. Ya, kita mungkin kita tidak menaruh air di situ, tapi mungkin saja istri kita, ya, atau mungkin anak kita menaruh air di situ. Atau mungkin kita lupa waktu berangkat itu ada air apa enggak, ya, di perbekalan kita itu, ya. Kita makanya di sini di syarah-syarah itu di syarah-syarah kitab itu dijelaskan, kita cari dulu di perbekalan yang kita bawa dalam perjalanan itu. Ya. Kalau ada yang bertanya, loh, perbekalan yang kita bawa dalam perjalanan kan kita tahu ada air apa tidak ada, kenapa harus dicari di situ? Ya, mungkin saja kita tidak menaruh air di situ, ya, tetapi ada salah seorang anggota keluarga kita sebelum kita melakukan perjalanan menaruh air di situ tanpa kita ketahui. Atau mungkin saja kita taruh air di situ tapi kita lupa, ya. Saya tadi waktu
melakukan perjalanan waktu berangkat dari rumah itu naruh air di mobil apa tidak, di kendaraan saya apa tidak, atau di apa namanya, di onta saya apa tidak, atau di kuda saya apa tidak. Nah, makanya kita diperintahkan untuk mencari air itu yang pertama adalah di perbekalan kita. Kemudian kalau tidak ada di perbekalan kita, kemudian kita rombongan, dalam perjalanan rombongan, maka kita cari air itu dan kita minta dan kita tanyakan air itu kepada teman-teman kita serombongan. Apakah mereka bawa air ataukah tidak. Ya, walaupun dengan cara membeli ya. Walaupun dengan cara membeli. Kalau harganya itu adalah si'rul mithl, harga yang normal, harga yang wajar, harga yang umumnya ya, seseorang membeli air di tempat tersebut, maka kita wajib membelinya. Tapi kalau harganya dinaikkan ya, ini 1 liter ini harganya 1 juta misalkan. Nah, itu sudah di atas harga normal, itu sudah di atas harga pasar. Maka kita tidak wajib membelinya dan kita boleh langsung tayamum. Jadi sekali lagi mengenai jarak ya yang harus kita cari air itu di dalamnya. Keadaan yang pertama apabila kita yakin bahwa air tidak ada di haddul qurbi, kurang lebih jarak atau kurang lebih radius 4 km, kita yakin tidak ada, maka kita bisa langsung tayamum. Kalau kita yakin bahwa air itu ada di haddul qurbi, maka wajib kita datang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau kita mengira, menyangka bahwa di haddul qurbi itu ada air apa enggak, ya kita masih tidak yakin, kita enggak yakin. Tetapi kira-kira ada air ini, ya. Ada apa tidak kita belum yakin, tetapi kita memiliki perkiraan mungkin saja ada air di radius haddul qurbi. Maka yang wajib kita lakukan adalah wajib mencari air itu di haddul ghaus, ya, di haddul ghaus. Jarak atau radius kurang lebih 120 meter sekian ya, 300 zira'. Inilah yang disebut dengan faqdun hissiyun, ya, ketiadaan air secara fisik dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah haddun ma'nawiyun, al-faqdul ma'nawiyyu. Al-faqdul ma'nawiyyu, ya, ketiadaan air secara maknawi. Ketiadaan air secara makna, secara maknawi. Air itu ada di haddul qurbi. Air itu ada di haddul qurbi, di radius 4 kilo tadi, kurang lebih 4 kilometer. Tetapi kita dihalangi, antara kita dengan air itu dihalangi oleh musuh misalkan. Kita tidak bisa sampai ke tempat di mana air itu berada. Maka pada saat seperti ini kita boleh melakukan tayamum. Atau antara kita dengan air itu dihalangi oleh singa, dihalangi oleh binatang buas. Kita tidak bisa mengambil air itu karena dihalang-halangi oleh binatang buas tersebut, singa atau yang semacamnya. Maka pada saat seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita dibolehkan untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Baik. Wal maradu, sebab yang kedua yang membolehkan seseorang melakukan tayamum adalah sakit. Ya, sakit. Sehingga kita tidak bisa menggunakan air. Misalkan ya, seseorang sakit, kalau menggunakan air ketika berwudu, maka dia mengkhawatirkan kematian dirinya. Ya, dia khawatir dirinya mati kalau menggunakan air. Ya, luka misalkan, luka yang menganga atau luka di kepala, ya, menganga besar. Sementara dia di tempat di mana tidak ada perban misalkan, ya, tidak ada perban. Kemudian orang tersebut keluar mani misalkan ya, keluar mani karena tayamum ini bukan hanya sebagai ganti dari wudhu ya, tapi tayamum juga bisa sebagai ganti dari mandi besar. Ya, ada luka besar menganga di kepalanya. Ini kalau saya mandi besar, maka
luka itu akan terkena air dan mungkin saja saya akan mati. Nah, seperti ini, dalam kondisi seperti ini dia boleh mengganti mandi besar dengan tayamum. Atau kalau dia menggunakan air, maka tangannya akan terpotong misalkan, ya, atau kakinya akan terpotong misalkan, ya, ada sakit-sakit tertentu yang kata dokter yang terpercaya ini kalau terkena air maka akan mengelupas dan akan terpotong, ya katakanlah seperti itu misalkan, ya. Atau kaki itu akan lumpuh kalau terkena air, atau tangan ini akan lumpuh kalau terkena air, atau khawatir sakitnya akan semakin lama. Ya, jika menggunakan air maka sakit itu akan semakin lama. Atau rasa sakitnya akan semakin bertambah. Ya, kalau menggunakan air maka rasa sakit itu akan semakin bertambah dan hal-hal semacam itu, ya, dan hal-hal semacam itu. Maka pada saat seperti itu, dalam keadaan seperti itu, seseorang boleh tayamum. Walihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Sebab yang ketiga yang membolehkan seseorang melakukan tayamum adalah karena membutuhkan air itu li'atashi hayawanin. Ya, butuh air itu karena rasa dahaganya hayawan muhtaramin yang muhtaram. Ya, nanti akan kita terangkan apa itu muhtaram. Hayawan di sini maksudnya mencakup orang dan binatang, ya. Mencakup orang dan binatang. Hayawan itu secara bahasa artinya adalah kulluma lahu ruh. Ya, dalam bahasa Arab kalau disebut hayawan itu artinya apa? Kulluma lahu ruh. Segala yang memiliki ruh itu disebut hayawan di dalam bahasa Arab, ya. Jadi tidak selalu al hayawan itu artinya binatang atau hewan dalam bahasa Indonesia, tidak. Dalam pembahasan ini dan juga dalam beberapa pembahasan yang lain yang dimaksud hayawan, ya, secara bahasa, ya, secara bahasa arti hayawan itu dalam bahasa Arab artinya adalah apa? Segala sesuatu yang memiliki ruh, termasuk malaikat itu juga disebut hayawan. Tetapi dalam pembahasan ini dibatasi hayawan itu adalah manusia atau binatang, manusia dan hewan atau binatang. Ya, air itu ada, tetapi dibutuhkan untuk minum seseorang yang kehausan, ya, kehausan luar biasa, luar biasa. Muhtaramin, hayawan yang muhtaram, ya, manusia atau binatang yang muhtaram. Apa itu? Yaitu kalau itu binatang adalah binatang yang haram untuk dibunuh dengan tanpa zakat syar'iyah, ya, dengan selain penyembelihan secara syariat, ya, dengan selain penyembelihan secara syariat, ya, seperti apa, ya, kuda yang kita tunggangi, kemudian sapi, kambing dan lain sebagainya itu kan tidak boleh dibunuh kecuali dengan zakat syar'iyah, ya, tidak boleh dibunuh kecuali dengan ketentuan membunuh yang digariskan oleh syariat, yaitu dengan disembelih, disembelih. Itu disebut hayawan muhtaram. Itu disebut apa? Hayawan muhtaram. Ya, tidak seperti ular. Ya, ular itu kan membahayakan kita. Itu boleh dibunuh dengan cara yang tidak syar'i. Artinya boleh dibunuh dengan cara tidak menyembelihnya. Itu berarti bukan muhtaram. Ya, seperti ular dan semacamnya. Ya, manusia itu termasuk, ya. Manusia ini termasuk hayawan muhtaram. Jadi kalau ada air itu ada, tetapi hanya sedikit. Dan hanya bisa digunakan untuk minum hayawan muhtaram yang kehausan. Ya. Walaupun itu tidak sekarang, butuhnya tidak sekarang, tapi dibutuhkan dalam perjalanan. Perjalanannya ke Mesir naik onta,
dari Jakarta ke Mesir, dari Mojokerto ke Afrika naik onta, misalkan kejauhan ya, dari Surabaya ke Jakarta naik onta misalkan, ya, zaman dulu, zaman dahulu kala. Sekarang tidak dibutuhkan, tetapi nanti ya dalam perjalanan itu dibutuhkan. Ini perjalanan baru sampai Jombang, kan masih jauh itu. Nanti akan melewati Nganjuk, kemudian melewati Kediri, ya, kemudian melewati terus Solo, belum lagi setelah itu ada Jogja, ada dan seterusnya, ya, sampai Bekasi, masih jauh. Tujuan akhirnya masih jauh. Jadi perbekalan air itu hanya sedikit, cukup untuk minum, ya, cukup untuk minum di perjalanan. Maka walaupun air itu ada, ya, walaupun air itu ada, tetapi kalau dibutuhkan untuk minum selama dalam perjalanan, maka kita boleh tayamum. Ya, tapi kalau ada air yang kalau kita sekarang kan ya banyak rest area, banyak musola, ya, banyak masjid. Walaupun kita bawa air sedikit ya, tetapi air di tempat-tempat kita istirahat itu kan banyak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, ya kita tidak boleh dengan alasan saya ada air tapi hanya sedikit dalam perjalanan, maka saya tayamum. Nggak boleh. Kenapa? Karena di tempat-tempat kita singgah itu banyak air. Ya, walaupun kita tidak bisa menggunakan air ya yang kita butuhkan untuk minum itu karena sedikit, tapi kita bisa mengambil air di tempat-tempat kita singgah, ya, di tempat-tempat kita istirahat. Lewat tol saja sudah banyak rest area, ya, sudah tidak terhitung itu dari Surabaya ke Jakarta berapa rest area itu yang ada di bagian-bagian tertentu dari jalan tol. Taib. Baik, kita lanjutkan. Wa ghairul muhtarami, hayawan yang tidak muhtaram itu ada 6. Ya, hayawan yang tidak muhtaram itu ada 6. Ya, artinya yang boleh dibunuh. Hayawan yang tidak muhtaram artinya hayawan yang boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh itu ada 6. Ya, artinya apa? Ini pembahasan tentang tayamum tetapi dikaitkan dengan ghairul muhtaram itu bagaimana? Ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau air itu ada tetapi dibutuhkan untuk minum hayawan yang muhtaram, ya, maka kita boleh tayamum. Walaupun air itu ada, tetapi hanya cukup digunakan untuk minum hayawan yang muhtaram. Tapi kalau kita hanya butuh sedikit air, tapi kemudian ada hayawan yang tidak muhtaram, yang membutuhkan air itu, maka kita tidak wajib memberikan air itu kepada hayawan yang tidak muhtaram itu. Walaupun dia kehausan. Walaupun dia kehausan kalau tidak minum maka dia mati. Tapi dia tidak muhtaram. Tapi dia tidak muhtaram, maka kita tidak wajib memberikan air itu kepada orang. Ya, kita gunakan saja untuk wudhu. Nah, hayawan yang tidak muhtaram, artinya yang boleh dibunuh itu ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, ya, orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Orang yang meninggalkan sholat itu harus disuruh bertaubat. Ya. Taubatnya adalah sesegera mungkin melakukan sholat. Istitabah. Kalau pada waktu uzur sholat itu, ya, sholat zuhur itu kan ada waktu uzurnya, ya, yaitu kalau dia meninggalkan sholat zuhur, keluar waktunya, lalu kita suruh dia untuk bertaubat, sesegera mungkin mengqadha sholat zuhur di waktu sholat asar, ya. Kalau sampai habis waktu asar dia belum mengqadha, nah orang yang seperti ini kan kalau syariat Islam itu diberlakukan, maka dia dihukum mati orang seperti ini. Nah, orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan ketentuan seperti yang kami sampaikan tadi, maka dia tidak termasuk hayawan muhtaram. Orang yang seperti ini tidak termasuk hayawan muhtaram. Kemudian yang kedua adalah az-zanil muhson. Az-zani al-muhson. Az-zani orang yang berzina, al-muhson yang masuk kategori muhson. Ya. Muhson itu apa? Az-zanil muhson itu apa? Setiap orang yang merdeka, balik, berakal. Dia menjima perempuan yang tidak halal baginya.
padahal dia sudah pernah jima sebelumnya pada pernikahan yang sah. Jadi ada seseorang sudah pernah berhubungan badan dengan istrinya ya, dalam pernikahan yang sah, lalu dia berzina dengan perempuan yang, lalu dia menjima perempuan yang tidak halal baginya. Nah, ini muhson. Ya. Hukumannya apa? Dirajam. Orang yang seperti ini, dia tidak termasuk hayawan muhtaram. Dia tidak termasuk hayawan muhtaram. Kemudian yang ketiga adalah al-murtad. Ya, tetapi perlu kami garis bawahi ya, orang yang meninggalkan sholat itu boleh dibunuh. Itu artinya apa? Bukan sembarang orang wajib membunuhnya. Boleh membunuhnya, berhak membunuhnya, itu tugas khalifah ya. Itu adalah tugas khalifah, bukan tugas tetangganya. Bukan tugas masyarakat di sekitarnya untuk membunuhnya, bukan. Tapi itu adalah wewenang dan otoritas mutlak dari seorang khalifah ya. Kita tidak boleh melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah az-zanil muhsan. Sudah kita jelaskan. Yang ketiga adalah al-murtad ya, orang yang murtad. Yang keluar dari agama Islam, baik dengan sebab dia mengucapkan kata-kata kufur atau meyakini keyakinan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Karena riddah, sesuatu yang memutus keislaman, itu ada tiga. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, dan ada yang berupa keyakinan. Ya. Ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Artinya ada keyakinan-keyakinan tertentu yang jika diyakini oleh seseorang, maka dia keluar dari agama Islam. Ada perkataan-perkataan tertentu yang apabila diucapkan oleh seseorang, dia keluar dari agama Islam, dia murtad. Dan ada perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan oleh seseorang, oleh seorang muslim, maka dia menjadi murtad. Status Islamnya tercabut, berganti status menjadi seorang murtad. Ya, seperti keyakinan yang melecehkan Allah, ya, keyakinan yang mengandung unsur pelecehan terhadap Allah, meyakini bahwa Allah zalim, meyakini bahwa Allah tidak adil, atau mengucapkan kata-kata bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada tempat, bertempat tinggal di langit, duduk di atas arsy. Allah taala turun pada sepertiga malam yang terakhir seperti turunnya seorang makhluk dari kursi ke atas lantai misalkan. Nah, ini semuanya adalah ucapan-ucapan kufur. Atau melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang menjijikkan, melempar, membuang mushaf. Ya, di tangannya ada mushaf, dan dia sadar, dia tahu bahwa yang dia pegang itu adalah mushaf. Dia lemparkan ke tempat-tempat yang menjijikkan. Maka ini juga adalah riddah yang menjadikan dia murtad. Atau berganti agama, ya, keluar dari Islam, kemudian memeluk Buddha, memeluk Hindu. Maka ini bukanlah hayawan yang, orang yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai hayawan yang muhtaram. Kalau kita butuh air untuk wudhu, ya hanya sedikit, cukup untuk wudhu 1 gelas, misalkan. Lalu di hadapan kita ada orang yang murtad, walaupun dia kehausan, kalau tidak diberi air dia mati, tidak wajib, ya tidak wajib bagi kita untuk memberikan air itu kepadanya, karena dia tidak muhtaram. Kemudian yang keempat adalah al-kafirul harbi, wal kafirul harbi. Kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Ya, dia bukan kafir mu'amman, bukan kafir zimmi, ya, dia bukan kafir zimmi, dia bukan kafir mu'amman, dia juga bukan kafir mu'ahad, ya, mu'ahad. Ya, kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Maka ini juga bukan hayawan yang muhtaram. Yang kelima adalah wal kalbul aqur, anjing galak. Anjing galak yang biasanya jarih, yang melukai orang, ya, anjing galak yang biasanya melukai orang. Ini bukan hayawan yang muhtaram. Anjing galak liar, ya, anjing galak liar yang biasanya melukai orang. Jadi kalau anjing itu jinak, ya, tidak liar, tidak suka menggigit, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian yang keenam adalah wal khinzir, babi. Babi itu bukan termasuk hayawan yang muhtaram. Baik, sampai di sini.
Assalamualaikum. Saat kita mempunyai junub, pertanyaan dari Buya Wufron, Jakarta. Saat kita junub, tiba-tiba badan terasa menggigil, nggak kuat jika untuk mandi. Waktu sebentar lagi fajar, apakah kita boleh melakukan tayamum untuk menghilangkan hadas besar? Ya, kalau khawatir menggigil kedinginan yang luar biasa, kalau dengan sebab kita kedinginan, kemudian kita terkena air, badan kita terkena air, maka akan semakin sakit, ya, akan semakin menggigil dan dikhawatirkan ada bagian-bagian badan kita yang terkena bahaya, maka boleh diganti dengan tayamum. Tapi apakah sholatnya diulang apa tidak, itu nanti ada keterangan ya di belakang. Yai mau tanya apakah jenis debu yang digunakan untuk tayamum dan bagaimana kalau bertayamum di atas pesawat dengan keterbatasan air. Ini sebenarnya ada di pasal setelahnya ya. Ya, ini ada di pasal setelahnya. Tapi saya jawab secara singkat. Yang boleh digunakan untuk tayamum adalah tanah yang berdebu, ya. Tanah yang berdebu. Yang boleh digunakan untuk tayamum adalah tanah yang berdebu. Jadi bukan kaca yang berdebu misalkan. Ya, di kaca ada debunya. Tapi kaca itu kan bukan tanah, bukan turab. Jadi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Jadi tayamum itu diambil dari tanah yang berdebu. Nanti akan kita jelaskan pada pasal berikutnya, insya Allah besok. Jadi kalau di pesawat itu kan nggak ada debunya itu. Ya, bisa orang nggak sah, ya. Tayamum seperti itu tidak sah. Jadi karena di pesawat itu ada air dan memungkinkan untuk wudhu, maka kita wajib wudhu dan tidak boleh mengganti wudhu itu dengan tayamum. Nah, tanya apakah ibadah yang wajib dan sunnah yang boleh diqadhakan? Assalamualaikum. Nak tanya apa saja ibadah yang wajib dan sunnah yang boleh diqadhakan? Apa ini maksudnya ya? Ya sholat fardu kalau ketiduran, misalkan subuh ketiduran, ya boleh diqadha. Atau misalkan sholat tahajud, ya sholat tahajud. Kita rutin melakukan sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Satu malam kita ketiduran, maka boleh diqadha. Ya, sholat tahajud itu boleh diqadha. Saya tidak tahu maksud pertanyaannya seperti apa ya, tapi tadi saya jawab secara singkat. Cara tayamum untuk junub itu bagaimana? Sama dengan cara tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Ya. Tayamum sebagai pengganti dari mandi besar itu sama dengan cara tayamum sebagai ganti dari wudhu. Besok akan kita praktekkan ya. Besok di pasal berikutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.